Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Himah. Saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan melakukan konseling tentang PIL KB dan seterusnya. Selamat menyaksikan. Selamat malam Mbak, perkenalkan saya Faik, saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya akan memberikan konseling kepada Mbak mengenai jenis pil KB serta kandungan yang ada di dalam pil KB tersebut. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Nani. Baik Mbak Nani, di sini saya akan mulai ya Mbak ya. Iya. Pertama ada jenis dari pil KB itu Mbak. Jadi jenis pil KB itu ada dua, ada pil KB kombinasi sama pil KB progestin. Dimana pil KB kombinasi itu dia mengandung hormon estrogen sama hormon progesteron. Sedangkan kalau pil KB yang progestin dia itu mengandung hormon progesteron saja. Jadi hormon estrogennya dia nggak ada di dalam kandungan pil KB progestin tersebut. Nah, di sini kemasan dari pil KB itu ada dua, ada kemasan 21 hari sama kemasan 28 hari. Nah, di sini ada gambar yang 21 hari. Nah, jadi Mbaknya bisa minum dari awal sini ya, Mbak ya. Jadi ikutin angka panahnya sampai 21 hari. Nah, ini setiap hari harus rutin di jam yang sama satu kali pemakaian. Misalkan lupa bisa digantikan pada hari esoknya. Jadi misalkan hari ini lupa, berarti besoknya harus minum 2 di jam yang sama dan di hari yang sama. Nah, dari yang kemasan 21 hari ini harus ada jedanya. Misalkan sudah sampai 21 hari, itu berhenti dulu selama 1 minggu. Itu kita tunggu apakah kita menstruasi atau tidak. Kalau tidak, maka diteruskan lagi dari kemasan yang awal seperti tadi. Tapi yang kedua ada kemasan yang 28 hari yang seperti ini ya Mbak ya. Nah, ini ada warna kuning. Nah, jadi kita cara minumnya dari yang warna kuning ini dari hari Senin sampai 7 hari pertama. Nah, ini diminum dulu, baru kita ikutin tanda panahnya ini yang putih. Nah, ini harus sampai 28 hari, nggak boleh ada jeda. Bedanya kalau 21 hari dijeda 1 minggu. Kalau progestin, kalau yang 28 hari harus nggak ada jeda, harus berturut-turut ya Mbak ya. Iya. Sampai di sini ngerti? Iya. Baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang tentang kombinasi. Di sini ada manfaat dari pil KB kombinasi Mbak. Yang pertama, manfaatnya itu sangat efektif, di mana tingkat efektivitasnya itu sangat tinggi. Jadi 99% insya Allah tidak akan terjadi kehamilan, seperti itu. Lalu yang kedua, bisa dilakukan pada saat siklus haid. Jadi misalkan Mbak siklus haidnya sekarang tanggal 21, jadi di hari tanggal 21 Mbak bisa minum pil KB itu karena tingkat efektivitasnya itu sangat tinggi, seperti itu. Lalu yang ketiga, nyaman dan mudah dipakai. Jadi nggak akan mengganggu hubungan seksual juga ya Mbak ya. Suami juga nggak akan berkomentar dan nggak akan mengeluh, seperti itu. Lalu efek sampingnya itu juga nggak serius, artinya nggak berdampak yang yang besar. Jadi nggak ada efek samping yang serius bagi Mbak ataupun suami. Lalu misalkan Mbak mau ganti kontrasepsi, itu bisa dilepas atau berhenti kapan saja. Jadi nggak usah
nggak usah nunggu oh besok saya lepas, nggak usah. Jadi misalkan hari ini mau berhenti ya nggak apa-apa berhenti, jadi diganti oleh kontrasepsi lain seperti itu. Ada cara kerja dari pil KB kombinasi sama pil KB progestin. Mereka itu sama ya Mbak ya cara kerjanya. Yang pertama menghambat ovulasi, artinya menghambat pengeluaran sel telur yang sudah matang. Jadi untuk terjadi pembuahan dia tidak akan terjadi. Jadi bisa menghilangkan kehamilan, artinya tidak terjadi kehamilan. Lalu yang kedua menghambat masuknya sperma ke dalam saluran tuba, sehingga sperma tersebut tidak bisa bertemu dengan sel telur dan tidak terjadi pembuahan. Untuk terjadi kehamilan juga tidak mungkin. Lalu yang ketiga mengganggu pertumbuhan endometrium yang ada di lapisan dalam bagian uterus yang ada di dalam rahim kita. Jadi jika ada gangguan di bagian endometriumnya itu untuk implantasi atau penempelan hasil pembuahannya itu tidak akan terjadi karena sudah ada pengaruh hormonnya. Lalu yang keempat mengentalkan lendir serviks sehingga sebagai penetrasi sperma untuk terjadi pembuahan juga tidak terjadi. Seperti itu ya Mbak ya. Lalu di sini ada keuntungan dari pil KB kombinasi. Yang pertama mencegah kanker payudara. Lalu yang kedua mencegah kanker ovarium. Lalu yang ketiga mencegah kehilangan darah, artinya mencegah perdarahan yang banyak pada saat menstruasi. Lalu mencegah anemia yang karena kehilangan darah tersebut. Jadi untuk mencegah anemia Mbak bisa menggunakan pil KB kombinasi yang tadi yang mengandung hormon estrogen sama progesteron. Seperti itu ya Mbak ya. Lalu di sini ada efek sampingnya juga. Efek samping dari pil KB kombinasi itu yang pertama amenore, artinya Mbak tidak mengalami haid. Misalkan sudah 2 bulan udah mengkonsumsi pil KB tetapi tidak ada haid, jadi Mbak nggak usah bingung karena itu merupakan bentuk penyesuaian Mbak. Mbak menyesuaikan diri Mbak dengan hormon Mbak karena menggunakan pil KB tersebut. Lalu yang kedua, Mbak bisa merasa mual, pusing, muntah, sakit kepala, nyeri perut bagian bawah, spotting atau perdarahan kayak bercak-bercak darah gitu. Itu juga bentuk penyesuaian dalam pemakaian pil KB itu. Lalu juga ada perdarahan banyak juga bisa dirasakan oleh Mbak. Jadi Mbak nggak usah khawatir ya Mbak ya. Ini saya akan beralih ke pil KB yang progestin ya Mbak ya. Yang tadi kan sudah yang kombinasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang progestin. Yang progestin itu kan dia hanya mengandung hormon progesteron saja sehingga tidak mengandung hormon estrogen. Lalu di sini ada cara kerjanya juga Mbak. Cara kerjanya sama tadi, sama yang kombinasi tadi. Yang pertama menghambat ovulasi, mengganggu pertumbuhan endometrium sehingga tidak terjadi penempelan pada dinding rahimnya. Lalu yang ketiga itu mengentalkan lendir serviksnya sehingga terjadi penetrasi dari spermanya itu. Dan yang terakhir itu menghambat masuknya sperma ke dalam saluran tuba. Seperti itu Mbak. Manfaat dari pil KB progestin ya Mbak ya. Yang pertama dia sangat efektif, dimana tingkat efektivitasnya juga sama pil KB kombinasi 99%, insya Allah tidak akan terjadi kehamilan. Lalu yang kedua dia tidak mengganggu kesuburan, artinya misalkan dia berhenti menggunakan tetapi kesuburannya juga tidak terganggu karena dia tidak mengandung hormon estrogen. Lalu yang ketiga yaitu tidak mempengaruhi produksi ASI sehingga aman untuk ibu menyusui eksklusif. Seperti itu ya Mbak ya. Lalu di sini ada efek samping dari pemakaian pil KB progestin. Yang pertama sama seperti tadi ya 11-12 ya Mbak ya. Dia amenore, dia enggak haid. Lalu penambahan berat badan seperti itu. Kenapa orang yang menggunakan pil KB itu banyak yang mengeluh, oh saya berat badannya semakin meningkat. Nah seperti itu karena itu hormonnya itu kan
mengalami penyesuaian. Jadi harus menerima resikonya, karena sebelum kita menggunakan KB kita harus tahu efek sampingnya itu yang seperti apa, keterbatasannya itu seperti apa, terus kelebihannya juga apa. Jadi kita harus tahu ya Mbak ya. Nah lalu di sini juga efek sampingnya itu rasa mual, sama seperti tadi, muntah, pusing, nyeri perut bagian bawah, perdarahan, bisa perdarahan banyak atau perdarahan sedikit atau spotting seperti itu. Di sini saya akan tekankan kembali ya Mbak ya, jika Mbaknya pelupa atau Mbaknya lupa nggak meminum pil KB-nya, misalkan hari ini nggak minum, berarti besoknya harus minum dua pil. Jadi dalam satu hari harus minum 2 pil dan di jam yang sama. Nah akan tetapi misalkan Mbaknya itu lupa lagi, harus diminum lagi. Misalkan lupa 2 kali, berarti ketiga kalinya Mbak harus minum 3 kali pemakaian pada hari yang sama di jam yang sama. Nah misalkan Mbak misalkan minum tapi mengalami muntah, nah itu harus menggunakan kontrasepsi ganda, artinya bisa menggunakan kontrasepsi kondom pada saat mau melakukan senggama atau berhubungan. Ditakutkan kan ya Mbak ya, Mbaknya muntah, terus efektivitas dari pilnya itu takutnya berkurang seperti itu, sehingga menggunakan kontrasepsi ganda seperti kondom. Bisa juga diberikan kepada suaminya ya Mbak ya kondomnya itu. Seperti itu Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Iya, sudah mengerti. Baik. Mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak telah menyempatkan waktunya untuk saya berikan konseling. Iya Mbak, sama-sama. Semoga apa yang sudah saya berikan bisa diterapkan di rumah ya Mbak ya, dan bisa digunakan dan diterapkan pada saat Mbak menggunakan pil KB yang sudah saya jelaskan. Baik Mbak, akhir kata selamat malam. Audio Jungle. Saya kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.